Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda cinta mantan sangat besar dan tulus kepadamu. Ya, jadi ada sebuah kisah ya, sepasang anak manusia yang saling mencintai. Jadi ada seorang laki-laki mencintai seorang wanita ya, dan cinta ini ditolak oleh keluarga si wanita. Kenapa? Ya karena si laki-laki ini tidak selevel lah ya bagi keluarga si wanita. Dianggap terlalu tua ya, tidak kaya, pokoknya tidak menjanjikan lah masa depan yang cerah. Sehingga ditolak oleh keluarga si wanita. Si wanita ini sendiri tinggal di kota yang berbeda dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya karena sedang meneruskan pendidikannya ya. Jadi dia tinggal juga di rumah orang tuanya tetapi di kota yang berbeda dengan orang tuanya, berada di kota yang sama dengan laki-laki yang mencintainya ini. Karena mencintai walaupun ditolak oleh keluarga si wanita, akhirnya mereka tetap menikah, ya, menikah secara siri. Tentu awalnya tidak diketahui ya oleh orang tua si wanita, ya. Dan mereka khususnya bagi si laki-laki ini menjalani pernikahan yang luar biasa berat ya. Bisa dibayangkan seorang suami bahkan tidak pernah bisa berkunjung ke rumah istrinya melalui pintu tamu ya, yang biasanya dilewati oleh semua orang yang akan berkunjung. Kenapa? Karena si wanita ini di rumahnya juga ditemani oleh asisten rumah tangga yang masih saudara ya, oleh orang tuanya atau dengan orang tuanya atau ya budenya lah begitu ya. Dan budenya ini juga sangat menolak keras ya kehadiran dari si laki-laki tadi ya. Jadi kalau mau datang berkunjung ke rumah istrinya itu nunggu kalau budenya pulang kampung dulu ya. Padahal ini istrinya. Dan ke rumah harus sembunyi-sembunyi begitu ya. Karena semua tetangga juga dikondisikan oleh budenya untuk membenci sang suami tadi. Nah, seringkali ya misal suami ini ya rindu, kangen kepada istrinya dengan kerinduan yang luar biasa besar. Misal baru dari luar kota tuh ya, sudah bawa tas lengkap begitu ya. Namanya suami istri ya, mau melepaskan rasa rindu begitu. Ternyata sama istrinya misal ya disuruh pulang ke rumahnya karena istrinya misal ada bagian dari proses pendidikannya yang tidak memungkinkan dia untuk menemui suaminya, padahal suaminya sudah berkorbanlah untuk bisa ketemu ya dengan istrinya walaupun hanya sehari 2 hari. Nah, dan pada akhirnya orang tuanya tahu bahwa mereka sudah menikah ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh orang tuanya? Nah, si ibunya ini ya dengan ditemani temannya. Jadi ada teman ibunya ini ya, teman SMP lah begitu ya, berada di kota yang sama nih dengan si laki-laki dan si wanita tadi, mengajak ketemuan
Ya, dia pikir mau dibantu nih. Ternyata di sana ya akan ketemu di sebuah restoran begitu, sudah ada ibunya si wanita atau sebenarnya sesungguhnya sudah ibu mertuanya ya. Dan ibu mertuanya ini dengan sangat keras ya bilang si laki-laki harus pergi dari kehidupan anaknya. Nah, teman si ibunya ini juga bilang ya, pokoknya kalau dia tidak pergi dari kehidupan si wanita ini, pokoknya akan diceritakanlah kemana-mana ya, yang tentu akan sangat menyulitkan si laki-laki ini untuk bekerja ya, karena kalau dia harus bekerja dengan citra yang tidak bagus begitu ya, tidak ada orang yang akan mengajak dia bekerja. Sementara tanggung jawab dia juga sendiri sangat besar ya. Dia harus mengirimi setiap bulan orang tuanya yang sudah tua ya. Maksudnya sudah sepuh sekali ya, sehingga tidak bisa lagi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari ya. Tanggung jawab keluarganya sangat besar. Sebenarnya ya, orang yang dipaksa untuk menceraikan itu kan sesungguhnya tidak jatuh talaknya ya, dipaksa ya. Apakah dipaksa karena tadi ya, pokoknya kalau kamu tidak melepaskan, seluruh pekerjaanmu akan hilang, misal begitu, itu namanya dipaksa ya. Ya akhirnya dia terpaksa mengalah ya, dengan harapan situasinya akan lebih kondusif dulu ya. Karena dia juga memperhatikan ya, istrinya ini pendidikannya cukup berat. Kalau sampai kepikiran dengan kehadiran dia juga akan terbengkalai ya. Nah, tapi dia kan tidak sanggup untuk mengatakan bahwa dia harus memisahkan, maka dia memang tidak pernah mengatakan berpisah. Suatu ketika dia sedang sakit, ya, dia mau ke rumah sakit tuh, dia minta tolong teman kosnya ya, untuk mengatakan ya, mengembalikan beberapa barang ya, laptop begitu milik istrinya yang sedang dia pinjam ya. Juga memberikan nafkah kepada istrinya semampu yang masih bisa dia berikan ya. Dan yang mengatakan berpisah itu, chatting itu, adalah sahabatnya atau teman kosnya tadi, bukan dia, karena dia tidak pernah sanggup untuk itu. Kalaupun dia yang mengatakan, sebenarnya tidak jatuh talaknya karena dia dipaksakan untuk itu. Ya tentu ibunya ketika misalnya si istrinya ini bertanya, apa ibu pernah ketemu dengan suaminya? Ya tentu akan menjawab tidak pernah. Apa susahnya? Kan begitu. Nah, kemudian waktu berlalu ya. Suatu ketika suaminya ini ada acara ya di sebuah mall begitu. Ada pekerjaan. Dia dari namanya suami ya, getaran itu kan terasa. Dia melihat ternyata di mall itu sudah sedang ada istrinya. Dia coba mendekat, ternyata istrinya bersama dengan laki-laki lain ya. Padahal perpisahan itu mungkin baru, atau dia menyingkir itu baru sekitar 1 bulan ya, sudah bersama laki-laki lain. Dan itu pun fotonya dipasang di Instagram istrinya lagi makan es krim yang memotretkan laki-laki lain. Ya, kemudian setelah berlalu lagi waktu ya, beberapa bulan begitu, si laki-laki ini berusaha menjelaskan bahwa sebenarnya kita belum berpisah, kita belum bercerai ya. Kita masih bersama karena memang dia belum pernah menceraikan si istrinya ini. Nah, tapi ternyata istrinya sudah memang melupakan dia karena memang sudah bersama orang lain ya. Mungkin dijodohkan atau diperkenalkan dengan seseorang yang menjadi pilihan dari ibunya atau pilihan dari orang tuanya. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh si laki-laki ini ya, dia terus berusaha sekuat mungkin untuk menjauh. Apalagi dia melihat ternyata istrinya sudah foto pre-wedding dan seterusnya ya. Ini masih istrinya loh ya, masih istrinya.
dan yang dia lakukan, dia menjauh. Ya. Kenapa? Karena dia juga merasa, oh mungkin iya, jika bersama saya, istri saya ini tidak akan pernah bisa bahagia. Mungkin saya tidak akan pernah bisa memberikan apa yang dia impikan, apa yang orang tuanya harapkan, karena saya bukan figur menantu idaman atau menantu yang diimpikan. Nah, kalau dia pengen ketemu dengan istrinya, mudah saja. Tempat kerja istrinya di mana dia tahu, toh mereka masih berada di satu kota ya. Kalau dia mau. Tetapi dia tidak pernah melakukannya. Karena memang pada akhirnya dia berusaha menekan perasaan cinta yang ada di dalam hatinya itu. Dia tekan ya. Agar apa? Agar memberikan kesempatan kepada istrinya untuk bahagia. Itu saja. Biarlah dia menjadi orang yang paling menderita, asalkan istri yang sangat dia cintai ini bahagia. Apapun yang kemudian dia lakukan, dia berkarya, dia bekerja ya. Kalaupun dia misal posting sesuatu di media sosial ya, mungkin kadang-kadang dia menyebut istrinya dan seterusnya. Ya, itu tujuannya agar istrinya menjadi semakin membenci dia. Ya, agar istrinya semakin membenci dia. Ya, karena dengan cara itu istrinya akan bahagia dan biarlah dia yang kemudian menderita, dilupakan dan seterusnya tadi. Nah, ini adalah contoh ya. Sebenarnya banyak terjadi demikian di mana orang menjadi seperti sebatang lilin, menerangi untuk mencair dan dilupakan. Kita tidak pernah ingat berapa lilin yang pernah kita hidupkan ketika gelap gulita. Ya, lilin itu dinyalakan, dia menerangi semua orang, kemudian dia habis sendiri. Ternyata banyak manusia yang memilih jalan seperti sebatang lilin. Dan itu adalah cinta yang paling tulus. Nah, pertanyaannya, apakah mantan sekarang ketika dia menjauhi kita, meminta berpisah dengan kita, itu untuk tujuan kebahagiaan kita, ya? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, kan? Kita bisa melihat, ya. Kalau seperti si laki-laki tadi, setelah berpisah dia memang tidak pernah mencari pengganti dari orang yang dia cintai, ya. Nah, tetapi ketika misal orang ketiga yang ada bersama mantan ini memang adalah seseorang yang figurnya mantan betul. Karena bisa saja mantan asal-asalan mencari ya. Sekedar untuk membuat kita menjadi tambah membenci dia. Tapi ini tidak. Seseorang yang mantan pilih ini adalah mantan banget lah. Karena kita tahu seleranya mantan seperti apa ya. Dan memang mantan bahagia bersama dia. Ya sudah. Jika demikian, artinya mantan berpisah dengan kita bukan karena cintanya yang tulus, tetapi dia memang ingin mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan nih dengan mantan yang sudah bahagia seperti ini, agar kalau di dalam hati kecil kita, kita masih berharap mantan kembali kepada kita. Ya tentu satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa kan. Berdoa dengan sabar. Agar suatu hari nanti terjadi keajaiban. Mantan yang sudah lama pergi kembali kepada kita lagi. Tentu berdoanya harus dengan sabar, dengan tekun, dengan yakin ya. Bahwa suatu saat nanti mantan akan kembali. Ya, maka kita diajarkan yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Yaitu orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Rabbku,
tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Itu contoh orang yang tergesa-gesa. Ya, nah ini kan berat ya, karena mantan sudah bahagia bersama orang lain. Maka yang kita butuhkan sekarang adalah kesabaran di dalam terus berdoa. Dan satu hal, bahwa sebahagia apapun mantan bersama orang lain, selama kita masih terus berdoa, mantan akan menjadi jodoh kita. Ya, karena hanya doa kita yang Allah kabulkan yang dapat menjadikan mantan sebagai jodoh kita. Ya, insya Allah ketika kita terus berdoa, maka akan terjadi keajaiban. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.